Ya, jadi berapa sih jumlah penjualan yang telah teman-teman capai dan berapa jumlah komisinya? Nah, di sini kita lihat ya, ada jumlah penjualan, kemudian juga ada jumlah komisi yang diterima, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, akhirnya kita berjumpa lagi ya. Setelah agak lama Bang Omar nggak bikin video ya. Rehat sedikit dan memang lagi fokus di beberapa project ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan tentunya ada yang berbeda kali ini gitu ya. Jadi kita mungkin di setiap eh, materi yang saya sampaikan mungkin ada beberapa hal, mungkin hikmah ataupun hal-hal yang terkait dengan apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari materi yang kita sampaikan. Oke, pada malam hari ini eh, kita sebenarnya mau ngebahas tentang goal setting ya. Goal setting artinya apa sih yang mau kita lakukan ke depan yang akan kita rencanakan gitu ya. Nah, di sini saya berpedoman kepada satu ayat ya yang sering kita baca sebenarnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligots wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya, yang artinya tadi ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang dipanggilnya orang-orang yang beriman ya, mudah-mudahan kita di sini semua orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah ya. Bertakwa artinya kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Nah, ini memang kita tuh disuruh mempersiapkan semuanya ya. Walaupun di sini konteksnya adalah akhirat gitu ya. Nah, tapi kan kita memperbaiki dan juga merencanakan aktivitas kita di dunia dengan baik, itu adalah bagian dari akhirat juga. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, karena Allah Maha teliti, nah kita juga harus teliti. Jangan sampai kita ceroboh ya. Ada hal-hal yang nanti melanggar ataupun yang akhirnya membuat kita menjadi merugi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Simple aja gitu ya. Ini bukan ceramah sebenarnya, tapi memang saya kepingin dari apa yang saya sampaikan ini nanti ada nilai-nilai hikmah yang bisa kita dapatkan. Bukan sekedar materi dunia, tapi juga materi yang bisa merubah pribadi kita gitu ya. Oke, teman-teman, sebenarnya ini adalah materi yang saya sampaikan di training saya ya. Nah, cuman pada kesempatan kali ini saya akan kasih beberapa bagian ya, karena nggak mungkin saya share semua ya, karena cukup panjang ya, bisa beberapa jam gitu ya, bisa 2 jam 3 jam. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau singkat aja, saya mau sampaikan ke teman-teman tentang bagaimana kita membuat goal setting as a marketer, as an agent property gitu ya. Jadi bagaimana sih kita nanti bisa meng-create satu goal setting yang benar-benar tajam gitu ya, sehingga nanti teman-teman punya panduan ketika nanti bergerak ya mencapai tujuan teman-teman gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya modifikasi ya setelah beberapa perenungan-perenungan dan juga apa yang saya jalankan, kemudian saya sesuaikan terus, saya lakukan perubahan-perubahan terus ya, mengingat apa yang kita lakukan selalu mendapatkan inspirasi, selalu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, ini saya juga dari beberapa pengalaman akhirnya saya rubah seperti ini. Saya nggak tahu nanti ke depannya nanti ada inspirasi seperti apa, pengalaman seperti apa yang nanti kita bisa gunakan juga. Nah, teman-teman, untuk kita bisa membuat goal setting ya, artinya kita punya mungkin apa ya, bisnis goal ya, atau bisnis plan lah gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kita mesti tahu dulu kita udah mencapai apa nih tahun ini gitu. Nah, di sini saya membuat seperti ini gitu ya. Jadi fokus kita adalah karena kita sales, di dunia sales tentunya kita acuan kita adalah penjualan, jumlah penjualan. Nah, let's say contoh nih, saya kasih angka-angka berupa contoh ya, bukan real ya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan merefleksikan, silahkan melihat kembali catatannya teman-teman untuk bisa mengetahui pencapaian teman-teman di tahun ini gitu ya. Nah, karena tahun ini adalah tahun 2020, tahun penuh tantangan gitu ya, banyak hal yang terjadi, nggak apa-apa. Tapi di sini kita coba catat aja. Ya, jadi berapa sih jumlah penjualan yang telah teman-teman capai dan berapa jumlah komisinya? Nah, di sini
kita lihat ya, ada jumlah penjualan, kemudian juga ada jumlah komisi yang diterima, ya. Artinya yang memang benar-benar teman-teman terima gitu loh, berapa persen. Nah, gimana cara ngitungnya ya? Simple aja sebenarnya sih, kan teman-teman nanti ingat ya. Misalkan nomor satu jual properti tipe 110 90 misalkan gitu ya, misalkan ya. Ada 5 unit, harga satuannya 1,4 M misalkan. Jumlah penjualannya dikali aja kan, 5 unit dikali 1,4 M didapatkan 7 miliar misalkan. Lalu komisinya di project ini nih, misalkan project namanya project ABC misalkan. Gitu ya. Di project ABC teman-teman dapatnya segini gitu ya. Kemudian di project yang berikutnya, di project XYZ misalkan. Di XYZ dapatnya segini. Di sini proyek Tralala. Di sini project Trilili. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapatkan angka-angka yang real kan, ya gitu kan, karena pencapaian tahun ini gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman punya nggak catatannya? Atau jangan-jangan lupa. Tapi saya yakin ingat sih, kalau kalau duit pasti ingat, kalau angka pasti ingat gitu ya. Bener nggak? Bener ya, pasti ingat lah gitu. Nah, kalau ingat nanti akan dapat angka ini, akan dapat semua nih. Jumlah unit yang terjual, harga satuannya berapa, kemudian juga komisinya berapa. Kita kasih warna aja deh ya, biar terjadi perbedaan dan bisa melihat bedanya di mana. Oke, komisi ya. Total komisi berapa di sini? Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini nanti nilai yang ada di sini itu dijumlahkan, totalnya adalah 14 miliar 450 juta. Ya. Dan komisi total yang diterima adalah 336 juta 500 ribu. Alhamdulillah gitu ya, kalau bisa dicapai seperti ini. Nah, teman-teman, inilah nanti kan teman-teman sering banget ya ngeliat video-video saya gitu ya. Tentunya ini harusnya sih udah mulai berjalan juga, udah mulai dilakukan teman-teman juga gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat nih. Kita harus punya catatan sebenarnya, catatan waktu kita closing sekian unit ini, itu sebenarnya kita berapa sih jumlah prospek atau jumlah leads gitu ya. Nah, nanti ada sih penjelasannya bedanya leads sama prospek itu apa, tapi di sini let's say kita samain aja deh leads sama prospek gitu ya. Itu jumlahnya ada 1.600 orang misalkan, total nih dari 16 closingan ini sih kita ada punya 1.600 orang karena rajin nyatet nih misalkan gitu ya. Terus jumlah orang survei di catatan kita juga ada 160 orang misalkan yang mereka survei. Lalu didapat dari 160 orang yang survei ke lokasi proyek-proyek ini gitu ya, didapat 16 closingan. Ya, ini tadi ya, 5 closing di project ABC, 2 closing di YZ, 4 closingan di Tralala, 5 closingan di Trilili. Jadi total ada 16 closingan. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah gambaran gitu ya. Saya butuh berapa orang sih atau butuh berapa prospek sih untuk bisa dapat satu closingan. Gitu ya. Simple ya, simple banget. Nah, sayangnya nih, kita tuh kadang-kadang cuma inget angka ini doang. Bener apa bener? Bener. Ingetnya jumlah closingan sama jumlah komisi aja gitu loh. Yang lain-lainnya kayak jumlah leads, aduh berapa banyak yang udah menghubungi ya. Jumlah orang yang survei, aduh berapa banyak ya yang orang udah survei ya, yang waktu itu survei, ada yang deal, ada yang no deal gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak catat. Nah, di sini oke, saya mengingatkan aja. Jadi teman-teman fokus di sini, fokus banget ya. Jadi kedepannya kalau misalkan belum dilakukan, ini dilakukan. Jumlah prospek berapa, jumlah orang survei berapa, jumlah closing berapa. Oke? Gitu ya. Nah, kalau di sini saya detailkan. Jumlah leads yang tadi di atas ini bisa dapat 1.600 dari mana sih? Itu dari Facebook Ads, dari Google Ads, dari WA Story atau broadcast, dari YouTube. Ya, ada yang dari walk-in, ada yang dari spanduk, ada yang dari brosur gitu ya. Jadi nanti bisa kita lakukan evaluasi di sini. Nah, makanya istilahnya kan measuring, kita bisa mengukur ya gitu. Nah, karena memang kalau kita nggak bisa mengukur, terus apa yang bisa kita improve? Dari sini baru kita beranjak kepada ini kan my current achievement lah gitu ya, pencapaian saya tahun ini. Kemudian kita beranjak ke my goals. Apa sih goal saya gitu ya? Oke, karena ini goals,
di 2021 misalkan gitu ya. Let's say kita mau naikin ini menjadi 10 kali lipat. Asik ya. Enggak 10 kali lipat lah, gedean. Ini kayaknya sih ini saya bikin 3 kali lipat aja, 3 kali lipat aja. Karena tadi dihitung-hitung di 10 kali lipat lumayan ini juga ya. Horor juga angkanya gitu ya. Saya takut nanti teman-teman malah jadi menghayal nggak karu-karuan gitu. Oke, let's say 3 kali lipat deh gitu ya. Kita naikin 3 kali lipat. Maka jumlahnya seperti ini. Nah, ini hanya gambaran aja teman. Ini hanya gambaran aja karena proyek kan belum tentu sama nanti nih kan. Kalau di sini kan tadi ada proyek ABCD XYZ gini kan. Bisa jadi nanti ini proyeknya berubah gitu loh. Tapi at least teman-teman tuh punya target di sini. Di sini sama di sini. Gitu ya. Paham ya? Jadi punya angkanya. Berapa nih saya mau naikin jadi sekian M. Kemudian komisinya berapa yang mau saya terima? Sekian. Gitu ya. Nah, nanti kan kita jadi ngeliat angkanya nih. Kita jadi ngeliat angkanya 15 unit, ada 6 unit, ada 12 unit, ada 15 unit. Jumlah total unit gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi ukuran-ukuran yang kita jadikan target-target sehingga teman-teman nanti tajam banget melakukan action, fokus bekerja gitu ya untuk menuntaskan tugas-tugasnya. Nah, di mana adanya itu? Tadi bukan di result di sini. Ini kan resultnya. Ini result. Ini result. Ini result. Ini result. Kita kerjanya nggak di situ. Kita kerjanya ada di sini. Meningkatkan jumlah leads, meningkatkan jumlah orang survei, sampai meningkatkan jumlah closing. Nah, ini PR kita di sini. Gitu. Jadi angka-angka ini tadi, ini sebenarnya memberikan gambaran, memberikan arah buat kita dalam nanti melakukan optimasi marketing kita. Gitu ya. Makanya nanti di sini juga jumlahnya nanti akan berbeda nih. Saya belum hitung sih, tapi nanti teman-teman hitung sendiri. Ya kan kita akhir tahun ya, kita hitung dong. Dalam 1 hari gunakan untuk perencanaan selama 1 tahun. Ya, coba dihitung. Nah, supaya kenapa? Supaya nanti kita melakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur. Gitu ya. Bukannya sekedar meraba-raba. Oke. Gimana? Sampai di titik ini, teman-teman apa yang bisa didapat dari apa yang saya sampaikan? Silakan komen di bawah ya. Komen ya, apa yang didapatkan dari apa yang saya sampaikan ini ya. Karena kita akan lanjutkan lagi setelah ini gitu ya. Silakan komen, kalau yang suka sekalian di like, kalau yang kalau yang baru masuk, baru nonton, silakan subscribe ya biar terus semangat Om Omar sharingnya. Seperti itu. Ini keren banget teman-teman. Udah tahu ya angkanya. Seru nih, ini seru. Nanti silahkan nanti ini dipasang di papan tulis atau di print atau ditaruh di laptop gitu ya. Tapi sih saran saya sih tertulis lah ya di luar, artinya ditaruh, ditempel yang kita setiap saat bisa lihat. Bahkan taruh di kamar mandi, taruh di manapun lah, di mobil ditempel. Ini adalah goals kita supaya nanti teman-teman fokus bekerja. Seperti itu. Oke. Ngintip waktu. Nah, terus begini teman-teman. Nah, ini ada hal penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya. Bayangkan ya tadi ya, kalau current achievement kita, pencapaian kita tahun ini gitu, itu 14 M. Teman-teman kan sudah melakukan banyak hal tuh ya. Ya tadi di sini kan bisa kelihatan ya, mungkin melakukan Facebook advertising, Google advertising, biayanya berapa, nanti keluar kan biayanya berapa, udah keluar effort gimana, belajar apa gitu ya, sudah melakukan apa, kolaborasi dengan siapa, kemudian berapa konten yang udah dibuat, segala macam. Ini sangat banyak sekali pengalaman, experience teman-teman dapatkan gitu ya. Nah pertanyaannya gini, saya kasih coaching question. Asiknya sama Bang Omar gini nih, ada coaching question ya. Coaching question itu adalah, pertanyaan saya gini, strategi dan langkah yang kita lakukan ketika penjualan 14M dengan pencapaian 43M, ya ini kan 3 kali lipat nih, apakah strateginya sama? Ya, get the point ya. Terus bagaimana dengan effortnya teman-teman? Apa yang akan teman-teman lakukan
untuk bisa mencapai 3 kali lipat pencapaian tahun ini. Gitu ya. Siapa orang yang bisa teman-teman ajak kolaborasi? Siapa orang juga yang bisa menjadi mentor teman-teman? Siapa orang yang bisa jadi coach teman-teman? Ya. Lalu kapan ini mau dicapai? Ya, tahun depan ya mungkin. Tapi nanti dibuat itu pencapaian-pencapaian. Ini nanti kan nggak selesai di sini. Ini nanti dicacah-cacah lagi, dipecah lagi per minggu, per bulan, per 3 bulan. Jadi sebenarnya pakai rumus 5W1H itu ya. Who tadi kan who siapa, terus when kapan, where ya di mana nih, maksudnya proyek yang mana aja nih yang mesti teman-teman dapetin gitu ya. Terus when what maksudnya apa yang mesti teman-teman lakukan ya, apa saja yang mesti teman-teman lakukan ya, mungkin melatih lagi bagaimana iklan di Facebooknya, mungkin nanti bagaimana bisa membuat konten yang menarik ya, copywriting yang menarik gitu ya, seperti itu. Kemudian skill negosiasinya seperti apa, itu juga perlu teman pelajari ya. Kemudian how ya, bagaimana caranya bisa mencapai ini ya, kan banyak hal sekali yang mesti teman-teman pelajarin gitu. Nah makanya kalau saya melihatnya gini, the man behind the gun, nah, artinya untuk bisa mencapai hal ini, teman-teman harus menjadi pribadi yang berbeda. Maksudnya apa pribadi berbeda? Bukan artinya teman-teman jadi orang yang berbeda gitu ya. Ganti kepribadian gitu enggak. Tapi teman-teman harus juga memantau pengembangan pribadi teman-teman. Nah, ini penting banget. Ini saya nggak akan terlalu dalam membahas di sini, tapi nanti coba teman-teman lihat ya secara fisikal kesehatan teman-teman gimana, apalagi di tahun 2020 ini banyak sekali challenge ya dari sisi kesehatan ya, bagaimana dengan kesehatan kita, persiapan kita ya, bagaimana kita menjaga fisik kita, kemudian relation ya, bagaimana hubungan kita dengan teman, dengan partner ya, dengan konsumen, kemudian spiritual ya, bagaimana sebenarnya di tahun 2020 yang penuh tantangan ini teman-teman meningkat nggak ibadahnya, meningkat nggak pengetahuannya, meningkat nggak kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Nah kemudian juga dengan financialnya juga teman-teman mesti lihat nih di rekening kita ada berapa, kemudian utang kita berapa ya. Teman-teman harus menjadi pribadi yang berbeda supaya apa? Supaya ini semua bisa tercapai gitu ya. Oke. Saya ngecek waktu dulu nih, panjangan nggak nanti? Oke, 17 menit, masih bisa. Oke, nextnya supaya goals ini bisa berjalan ya, ini kan karena kita lagi bicara business goal nih, teman-teman harus punya yang namanya ini, my big why. Jadi my big why inilah yang membuat teman-teman bergerak ya. Kalau tadi kan kita ya itu that's our plan lah gitu ya, kita mau melakukan A B C D, nanti juga ada sebenarnya nanti ada detail-detail yang saya kasih ya kalau di training ya, cuman karena ini kita ibaratnya sharing gitu ya, saya akan sekilas aja sampaikan gitu. Nah jadi teman-teman tuh butuh alasan sebenarnya supaya fokus gitu ya. Kan banyak banget sebenarnya saya perhatikan banyak teman-teman tuh yang dia merasa baru beberapa waktu gitu akhirnya tuh mundur, akhirnya ngerjain yang lain lagi gitu, mereka nggak punya fokus gitu karena alasannya, purpose-nya, why-nya itu kurang kuat. Nah kalau di sini saya kasih ke teman-teman ada 20 alasan ya yang perlu teman-teman tulis supaya nanti bisa bergerak dari my current achievement to my goal gitu ya, kayak gitu ya. Nah sekarang tulis nih benefit ketika Anda take action. Apa keuntungan yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman take action? Tuliskan 10 ya. 10 benefit ketika Anda take action. Take your time nanti ya, sendiri aja kerjain ya. Saya nggak mau nungguin ya, karena ini butuh perenungan, butuh bener-bener yang. Contohnya apa bang? Contohnya apa bang?
Contohnya misalkan, benefitnya kalau saya achieve ini, saya bisa bayar hutang riba saya misalkan. Saya bisa selesain semua hutang riba saya, ya kan? Kartu kredit, angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran motor, atau apapun lah yang terkait dengan riba itu bisa selesai. Itu jadi big why-nya, jadi semangatnya nanti. Terus yang lainnya lagi apa? Saya ingin naik haji atau saya ingin mengumrohkan tim saya. Itu that's your benefit ketika Anda take action dan achieve that. Itu contoh ya, 2 aja cukup. Nanti selebihnya teruskan isi sampai 10. Kemudian di sisi lain itu kan positifnya ketika Anda take action. Nah, yang berikutnya adalah konsekuensi. Jadi ada 10 konsekuensi ketika Anda tidak take action. Buat juga. Kalau Anda nggak take action, Anda nggak achieve ini tadi, masih berkubang riba gitu. Atau nggak bisa nggak bisa piknik gitu. Ya, ya konsekuensinya kalau nggak capai ya beberapa agenda yang mesti teman-teman lakukan akhirnya jadi tertunda gitu kan, nggak bisa ngembangin bisnis gitu ya kan, nggak bisa kan, misalnya kepengen belajar nih sama satu coach gitu kan atau satu mentor yang biayanya nggak cukup gitu loh, padahal pengen banget ikut coaching gitu ya. Gitu ya. Nah itu karena nggak take action gitu. Dibuat juga nih 10 alasan, nah ini memeras otak loh gitu. Jadi itulah yang bisa teman-teman lakukan. Nah kalau saya eh oke, itu aja sebenarnya. Ketika teman-teman tuliskan ini aja itu udah cukup membuat teman-teman menjadi lebih paham gitu. Nah sebenarnya ada nanti eh, namanya five ways ini ya. Nah, cuman ini saya belum belum buat ya. Mungkin nanti ini materi di video yang berikutnya. Makanya teman-teman harus subscribe gitu ya supaya nanti saya bisa connect materi ini yaitu five ways. Ya. Oke, untuk sementara videonya sampai di sini dulu gitu ya. Saya sampaikan ke titik ini dulu ya. Teman-teman buat gitu ya. Mungkin nanti 2-3 hari kemudian saya akan bikinkan video five ways supaya nanti teman-teman, apa sih five ways tuh? Itu keren banget materinya. Jadi jangan sampai kelewat ya. Dan juga buat teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tuliskan aja pertanyaannya. Dan oh ya, saya juga sedang membuat Telegram channel. Silakan nanti gabung ya di Telegram channel saya. Nanti ada linknya saya kasih di deskripsi untuk kita bisa lebih intens lagi saling berkomunikasi, berdiskusi gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.